Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang minggu. Tuhan sudah lawat sehingga kita boleh berkumpul kembali di ibadah jawaban doa. Walaupun kita tidak dalam tempat yang sama, tetapi saya percaya kuasa Tuhan sama melawat kehidupan kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau berdoa, kita siapkan hati kita. Kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan Yesus atas segala kebaikan Tuhan. Berterima kasih, bersyukur Tuhan Yesus atas segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang sudah lawat kehidupan kami, Engkau yang terus lawat kehidupan kami. Menjaga kami Tuhan dalam setiap apapun Tuhan, nyanyian pujian yang kami akan naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya ini Bapa, biarlah hanya untuk memuliakan nama Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati nama-Mu Bapa. Biarlah kiranya ibadah ini boleh menjadi ibadah yang menyenangkan di hadapan Tuhan, melawat dan menyembuhkan, memulihkan setiap hati-hati umat-umat-Mu Tuhan, yang pada saat ini mengikuti ibadah. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Bapa yang luar biasa. Menjadi doa kami dan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas setiap kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur atas setiap kemurahan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari kita ulangi dari awal. Betapa ajaib dan dahsyatnya Engkau. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun hidup kami. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu.
bersyukur di hadapan Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nikmati hadirat-Nya, nikmati kasih-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus. Pujian bagi-Mu, pujian bagi-Mu Tuhan. Kami puji Engkau Yesus, sebagai bentuk bersyukur hidup kami di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersujud di hadapan-Mu, menikmati kasih-Mu Yesus. Segalanya bagi-Mu Tuhan, segalanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, glory. Syukur bagimu, Segala pujian, syukur Tuhan. haleluya. Hanya bagimu pujian kami. Kami ingat kebaikan-Mu Tuhan, kami ingat kasih-Mu Yesus. Kau begitu menyertai hidup kami, sekalipun Kau meninggalkan kehidupan kami. Bapa-Ku datang, haleluya. Glory bagi-Mu Yesus, bagi-Mu pujian, bagi-Mu segala hormat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, memuji-Mu. Agunglah karya-Mu, agunglah kasih-Mu, agunglah kemuliaan-Mu. Besar ajaib dan perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya, glory, glory bagi-Mu. Hosana bagi-Mu. Haleluya, glory Yesus. Terpujilah nama-Mu, bersorak bagi-Mu Tuhan. Haleluya, glory Yesus. Pujilah Engkau Bapa, agunglah setiap jalan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Bapa, penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Haleluya, glory bagi-Mu Yesus. Nyanyi pujian bagi-Mu. Kami bersyukur. Haleluya Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak dipuji Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Yes, Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan.
pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Hanya namamu yang dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi kita nyatakan bahwa nama Tuhan besar. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, Yesus. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, selamat malam saudara semua. Kembali kita akan berbakti di ibadah jawaban doa malam hari ini. Dimanapun saudara berada, mungkin ada yang masih ada di kantor ataupun di dalam perjalanan. Saudara mengikuti ibadah via online ini. Puji Tuhan, kita juga sudah memasuki tahun 2025 dengan tentunya rindu untuk kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu apa yang harus kita capai, apa yang harus kita lakukan ketika kita masuk ke dalam tahun 2025 ini, tahun yang baru, agar kita senantiasa kehidupan semakin hari kita semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu sebelum saya masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saya akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami ucap syukur berterima kasih. Engkau sudah memelihara kami di tahun 2024. Dan pada saat ini kami sudah memasuki tahun 2025. Dan kami tahu dan kami yakin Tuhan, 2024 Tuhan sudah tolong kami. Tuhan sudah lindungi kami, memelihara kami. Dan kami yakin kalau Engkau juga memberikan waktu kepada kami untuk memasuki tahun 2025. Tuhan yang sama yang menolong kami di tahun 2024. Tuhan juga yang sama yang akan menolong, memampukan kami, bahkan menggendong, memegang dengan tangan kananmu yang kuat. Untuk kami tetap bisa berjalan menapaki kehidupan kami. Untuk juga masuk ke dalam tahun 2025
dengan penuh keberkatan, sukacita, dan damai sejahtera yang menjadi bagian dari kehidupan kami. Kami berdoa bersatu hati. Firman-Mu sebentar akan dibentangkan. Tuhan tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan buka di dalam Lukas 10 ayat 13 ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita masuk ke tahun 2025 ini agar kita tetap bisa di dalam perkenanan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan kita semua rindu untuk senantiasa menikmati keberkatan yang daripada Tuhan. Kita buka di dalam Lukas 10 ayat 13. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak aku, kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Puji Tuhan. Kita sudah membaca firman Tuhan di dalam Lukas 10, di mana Yesus mengecam ketiga kota ini. Baik Korazim, baik Betsaida, baik juga Kapernaum. Kenapa? Karena mereka banyak melakukan kesalahan-kesalahan, banyak mengalami mujizat demi mujizat yang terjadi, kemurahan Allah atas kehidupan mereka, namun mereka ini tidak berubah. Mereka tetap ada di dalam kehidupan yang tidak ada dalam pertobatan. Mereka sudah banyak ditolong. Kalau kita lihat di Kapernaum, Tuhan banyak sekali. Yesus melakukan banyak mujizat. Ada banyak di tiga tempat ini. Betsaida, kita melihat bahwa ada banyak orang-orang yang lumpuh. Orang-orang ini diberkati oleh Tuhan dengan kesembuhan. Dan kalau kita melihat ada banyak pertolongan Tuhan, keajaiban, mujizat, miracle yang terjadi. Tetapi Yesus mengecam. Kenapa? Karena mereka tidak bertobat. Alias dalam hidup mereka berjalan sama seperti kehidupan yang lama. Kehidupannya tidak diperbaharui. Sekalipun mereka mengalami pertolongan, sekalipun mereka mengalami mujizat, sekalipun mereka ada dalam keadaan kebaikan dari Tuhan, tetapi mereka tidak mau bertobat. Ya, jadi kalau kita melihat di sini, pertobatan adalah sebuah keharusan bagi semua orang. Ya, bukan hanya bagi mereka yang berlaku jahat, tetapi termasuk juga bagi orang percaya. Apa itu orang percaya? Orang yang mengikut Kristus. Mengapa? Ya, karena manusia, tentunya kita tahu bahwa manusia ini dilahirkan di dalam keadaan berdosa. Memiliki kecenderungan yang ada di dalam hatinya, ingin selalu berbuat jahat. Inilah yang disebut dosa warisan. Keberadaan mereka, orang-orang ini, dari sejak lahir, ataupun ya yang lain lebih senang memakai kata istilah dosa asal. Ya, mereka berdosa. Ya, bahkan firman Tuhan katakan di Roma 3, tidak ada yang benar. Semuanya berdosa. Tidak ada yang mencari Allah. Sekalipun mungkin kita flashback ke belakang, kita sudah ditolong. Kita sudah diampuni oleh Tuhan. Bahkan kita sudah bisa melihat ya keberkatan yang daripada Tuhan, mujizat di tahun 2024. Tetapi kita tidak bertobat. Seringkali kita melakukan dengan hal yang sama. Kelemahan daging kita itu yang terus kita utamakan di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang Tuhan tidak mau. Oleh sebab itu Tuhan mengecam tiga daerah ini.
Tuhan tidak suka dengan 3 daerah ini, sekalipun ada banyak mujizat. Oleh sebab itulah kita melihat Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada yang beres. Tidak ada yang baik di mata Tuhan. Karena semua orang telah melanggar. Semua orang telah berbuat dosa. Dan kita tahu bahwa ketika manusia itu berdosa, maka upah dosa itu adalah maut. Ketika kita sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita telah bertobat. Arti bertobat bukan hanya berhenti dari segala perbuatan yang jahat, tetapi mengalihkan arah jalan dari jalan yang tadinya mengarah bertolak belakang dengan firman Tuhan. Kita menjurus kepada dosa. Sekarang dari ketika kita menjurus kepada dosa, kita berbalik kepada apa? Kepada jalan yang benar, mengarah kepada Kristus. Itulah yang disebut bertobat. Jadi bukan karena saudara ditolong, miracle, saudara tenang-tenang saja dalam hidup. Tidak demikian. Kalau saudara ada di dalam dosa, engkau akan binasa. Tapi hari ini memasuki 2025, saya mau katakan kebenaran firman Tuhan menegur kita semua agar memasuki tahun 2025 dengan benar-benar kita ada di dalam hidup pertobatan. Kalau yang 2024 kita lalai dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, kita lalai, kita melakukan hal-hal yang sifatnya mengenakan daging kita. Tapi masuk ke 2025, coba kita menyenangkan hati Tuhan. Kita coba untuk hidup di dalam pertobatan. Karena itu pertobatan harus dimulai dari hati yang terbuka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hati kita itu harus terbuka untuk Dia. Hati kita harus terbuka untuk Yesus. Lalu apa? Lalu step berikutnya, kita menjadikan Yesus adalah Raja di atas segala raja di dalam kehidupan kita. Arti Raja di sini berarti Dia adalah yang memimpin saudara. Dia yang membimbing saudara. Maka kalau saudara mau masuk 2025, saudara harus membuka hati agar Tuhan kita Yesus Kristus, Dia yang membimbing, menuntun, menjadi Raja di dalam setiap kehidupan kita. Itulah yang disebut pertobatan. Artinya saudara meninggalkan kehidupan saudara yang lama, hidup dengan pertobatan. Keputusan ini tidak mudah. Saudara harus bisa memutuskan dalam kehidupan saudara. Belum terlambat. Hari ini baru awal memasuki 2025. Tapi hari ini saya boleh katakan kepada saudara, pilihan ada di dalam kehidupan saudara. Pilih untuk hidup di dalam pertobatan. Ambil langkah shifting di dalam kehidupanmu. Berpindah dari hal dosa masuk ke dalam satu kehidupan yang penuh dengan kebenaran. Pikirkan pertobatan. Jangan saudara terlena di dalam kehidupan yang nyaman. Tapi saudara harus juga membuka hati saudara. Jangan hanya saudara memuaskan keinginan daging, tapi saudara juga harus ingat bahwa kehidupan saudara tidak serta-merta kehidupan yang selama-lamanya saudara akan mengecap hidup di dalam kebaikan Tuhan. Tapi saudara ingat, ketika saudara hidup di dalam pertobatan, maka saudara akan mengecap kebaikan Tuhan. Jangan saudara anggap bahwa diri saudara sekarang fine, tenang-tenang saja. Saudara dalam keadaan yang serba kecukupan. Saudara dipenuhi dengan harta berlimpah. Jangan saudara. Masuki 2025, saudara marilah sama-sama kita cross check diri kita untuk kita shifting, kita ambil satu langkah agar kita hidup di dalam pertobatan. Buka hati kita. Karena ketika kita berubah pola pikir kita dan kita mau bertobat, hidup yang dimana kita mau melibatkan Tuhan di dalamnya. Artinya di sini ketika kita membuka hati kita untuk Raja di atas segala raja memerintah di dalam hati kita, maka hidup kita ini bukan hidup diri kita lagi, tapi kita menjadi milik Kristus.
Maka kita lihat di Galatia 5 ayat 24 katakan demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Berbicara menyalibkan, berbicara tidak enak. Menyalibkan berbicara sesuatu hal yang menyakitkan. Berbicara salib, berbicara tentang hal yang menyakitkan, berbicara hal yang tidak enak, berbicara hal yang begitu luar biasa, yang dimana saudara akan merasakan tekanan demi tekanan dalam hidupmu, ya, tidak enak. Jadi bagi orang ketika mau bertobat, sebagaimana orang tersebut mau bertobat, maka awal pertobatan pasti orang tersebut merasakan begitu berat, sakit, karena proses ini adalah semua adalah proses untuk mulai mengikis kedagingan kita. Ini yang tidak enak. Maka seringkali saudara ada tobat kumat. Habis bertobat, sebentar bertobat terus kumat lagi. Kenapa? Karena menyakitkan untuk daging. Daging kita terkikis. Itulah yang disebut ketika kita menyalibkan daging kita, artinya kita mengikis daging kita, mematikan daging kita, menyalibkan daging kita. Untuk memasuki 2025, mari kita akan belajar untuk menyalibkan daging kita. Keinginan-keinginan daging kita salibkan. Biarlah kehendak Kristuslah yang di dalam kehidupan kita. Kita mau melakukan kehidupan yang benar-benar, kehidupan penuh dengan pertobatan, kehidupan penuh dengan kebenaran di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita melihat di dalam Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia 2 ayat 19 katakan demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supayakah aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang ini, jadi hidupku, kata Paulus, yang ku hidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi oleh karena kasih karunia, oleh karena Yesus Kristuslah yang menjadi sumber tolok ukur, sehingga dia boleh mematikan dagingnya untuk hidup di dalam iman percaya kepada Yesus. Maka orang beriman ini harus melakukan disertai dengan perbuatan. Iman tidak disertai dengan perbuatan adalah iman yang mati. Maka kita yang hidup melalui iman ini, hidup dengan iman, maka kita harus hidup melakukan kebenaran. Karena tanpa dasar iman dan melakukan kebenaran, maka iman kita adalah iman yang kosong, iman yang mati. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Maka ketika saudara berbuat sesuai dengan kebenaran, maka saudara hidup sebagai orang beriman. Dan kalau saudara hidup sebagai orang beriman, maka saudara hidup bukan hidupku, bukan aku lagi, tapi Kristus hidup di dalam aku. Jadi oleh sebab itulah, maka kesempatan ini jangan kita tunda. Hari ini jangan kita tunda. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, jangan tunda. Karena hari ini adalah hari untuk memberkati saudara. Hari ini adalah hari yang baik untuk saudara, supaya saudara berubah. Belum terlambat, tidak ada kata terlambat. Ketika saudara bertobat dan melakukan hidup di dalam perkenanan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, maka saudara akan menikmati hal-hal yang baik. Jangan sampai kita tidak menikmati hal-hal yang baik dari Tuhan. Maka sebab itu coba kita lihat apa yang dikatakan ketika kita menunda-nunda waktu kita untuk bertobat. Coba Yesaya 3 ayat 11 katakan demikian. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Celaka. Oleh sebab itu dikatakan apa? Malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Apa yang saudara perbuat 2024? Masuk 2025 berubah. Masuk 2025 bertobat. Karena
Kalau kita tidak hidup di dalam pertobatan, maka dikatakan apa? Celaka orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang yang sudah dengar firman, tapi dia tidak mau melakukan firman. Orang hari ini, saudara yang sudah dengar firman, jangan jadi orang fasik. Saudara hari ini yang sudah dengar firman, mari hidup di dalam pertobatan. Tanpa pertobatan, maka engkau akan mengalami yang disebut malapetaka akan menimpa kita. Sebab itu, mari kita sama-sama hiduplah di dalam pertobatan. Tuhan Yesus sangat mengecam keras. Ya, sekali lagi, Tuhan Yesus mengecam keras orang-orang yang tidak mau bertobat. Coba kita lihat Matius 23 ayat 13. Katakan apa? Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang fasik. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jangan kita menjadi orang munafik. Kita ikut Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, tapi hidup kita tidak mau berubah. Hidup kita tidak mau bertobat. Kita disebut munafik. Oleh sebab itu, jangan kita menjadi orang yang munafik. Hiduplah di dalam pertobatan. Hanya ketika kita hidup di dalam pertobatan, maka kita akan hidup penuh dengan kasih Tuhan. Tetapi ketika kita hidup tidak mau bertobat, tetap hidup tidak mau bertobat, maka seorang itu akan mengalami sesuatu yang disebut malapetaka, kehancuran. Jadi marilah kita harus bertobat. Roma 6 ayat 23 katakan demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dari Kristus Yesus Tuhan kita. Hanya melalui Yesus. Coba kita bertobat. Karena ketika kita tidak mau bertobat, maka kita akan menuai. Menuai apa? Upah dari hasil apa yang kita perbuat. Apa? Maut. Kematian kekal. Jangan saudara bermain-main dalam kehidupan saudara. Hari ini kita tidak tahu 2025 akan terjadi apa. Tapi kalau bagi orang yang bertahan sampai akhir firman Tuhan, dengan memegang iman, hidup di dalam pertobatan, maka ia akan selamat. Oleh sebab itu, coba kita lihat. Orang yang hidup di dalam pertobatan, apa yang dia harus pilih? Yesus. Maka di dalam Yohanes 14 ayat 6 katakan apa? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hiduplah di dalam Yesus. Karena dia adalah satu-satu jalan. Dia yang menuntun saudara untuk hidup di dalam kebenaran. Bahkan ketika saudara menghidupi kebenaran itu, maka saudara akan menikmati kehidupan yang kekal. Artinya apa? Saudara akan diselamatkan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka saudara akan menjadi pelaku-pelaku firman. Maka orang yang demikian hidup di dalam pertobatan, ada keuntungan. Apa keuntungannya ketika orang hidup di dalam pertobatan? 2 Tawarik 7 ayat 14. Saya bacakan untuk saudara. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan. Kalau kita berbalik, bertobat, kembali dari jalan yang jahat menuju jalan yang baik, jalan yang berkenan kepada Tuhan, alias hidup dalam pertobatan, maka aku akan mendengar, kata Tuhan. Apa yang didengar? Doa-doa kita dari sorga. Bahkan dikatakan itu, aku akan memulihkan negeri mereka, memulihkan keadaan mereka, memulihkan ekonomi mereka, memulihkan sakit penyakit mereka. Itu semua akan dipulihkan oleh Tuhan. Ayat 15, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Haleluya, puji Tuhan. Saudara akan menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan sepanjang masa sampai selama-lamanya. Aku akan berdiam di tempat itu
aku akan berdiam di rumah itu dan aku akan berdiam di situ. Mataku akan terbuka, hatiku akan terbuka sepanjang masa. Arti di sini mata, artinya Tuhan akan menjagai kita. Tuhan akan melihat kebutuhan kita. Itu artinya mata Tuhan. Bahkan juga dikatakan hatiku. Artinya kesedihan saudara ada di dalam hatinya Tuhan. Dimanapun saudara ada, selalu ada di dalam hatinya Tuhan. Jadi orang yang hidup di dalam pertobatan, maka orang ini akan menikmati kasih Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Bahkan Tuhan akan mendengar dari sorga apa yang menjadi doa-doa kita. Hari ini tahun 2025, apa yang menjadi doa saudara? Apa yang menjadi harapan saudara? Kalau saudara ingin sorga mendengarkan, maka saudara hidup di dalam pertobatan. Terpuji nama Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, tapi saya yakin hari ini di antara saudara, saudara sudah mengambil satu sikap, langkah yang tepat untuk hidup di dalam pertobatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih. Firman Tuhan yang begitu kuat, kami mau membuka hati kami. Kami mengambil satu langkah sikap kami untuk kami hidup di dalam pertobatan. Kami tidak mau kembali kepada suatu hidup di dalam lumpur dosa, tapi kami mau bangkit, kami mau disucikan, kami mau ditolong oleh Tuhan, bahkan kami mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam hati kami. Karena kami tahu ada banyak keuntungan ketika kami hidup di dalam pertobatan. Doa-doa kami akan didengar oleh Tuhan dari tempat maha tinggi. Bahkan kehidupan kami semakin hari, kehidupan yang semakin diberkati. Ada pemulihan, karena hidup kami, hati kami ada di dalam hatinya Tuhan. Mata Tuhan senantiasa tertuju kepada kami. Jadi kami tidak akan khawatir apapun. Kami akan memasuki tahun 2025. Tahun yang penuh dengan kemenangan. Tahun 2025. Tahun yang penuh dengan keberkatan. Karena kami tahu ada tangan Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Yesus. Ampuni segala kesalahan kami. Kalau kami mungkin sudah melakukan hal-hal yang menyimpang Tuhan. Kami melakukan seks bebas, narkoba. Ataupun kami Tuhan, kami melakukan hal-hal judi online. Kami melakukan hal-hal yang menyimpang. Kami melakukan hal-hal seks online. Kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Kami mau bertobat. Kami mau hidup di dalam kebenaran. Kami tahu Tuhan, di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada keuntungan besar. Di dalam Yesus. Itulah sebabnya Tuhan, kami tahu jalan kemana, ke tempat di mana Bapa berada. Kami tahu jalan ke situ. Hanya dalam Yesuslah. Kami percaya hari ini Tuhan, Engkau sudah memulihkan keadaan kami. Engkau sudah memulihkan keadaan kami. Hari ini Tuhan, kami mau bertobat. Terima kasih. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hidup di dalam kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi, selamat tahun baru dan Tuhan memberkati. Be strong, stay blessed, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Selamat malam.